Ini ya, Jessica itu super pinter. Super pinter ngebohong. Bukan super pinter otaknya, super pinter ngebohong. Jadi kalau sekarang udah super ahli, super profesor, super segala aja tuh Pak Sardito sama Roni Niti Baskoro. Saya kenal juga kagak. Itu udah abisnya mentoknya ahli-ahli. Profesor top di UI lagi. Universitas Indonesia. Jangan tuh lawyernya nanti salah lagi sama Edi, Prof Edi aja di UGM udah dihajar habis dia. Apalagi ini UI loh. Saya aja takut. Nah, itu orang normal. Dia nggak bakal salah nebak. Tapi lihat Jessica bisa bilang, ini nggak bener segala. Hebatnya tuh anak. Itu. Kalau kamu nih Yob, ketemu dia ya iseng-iseng aja. Jadi gitu. Jadi saya kasih tahu ya, Jessica itu, saya sih udah lelah Om sebenarnya. Ya, nothing tulus. Om udah meninggal anaknya, kembaran Sandy. Udah sedih, udah segala macem, udah ini Om sayang sama si kembar. Ya. Nah sekarang jangan sampai orang lain kena. Kalau orang lain kena kan kesian. Iya kan? Dan dia harus dihukum berat. Maksudnya kita lihat nih hukum di Indonesia jalan nggak? Om cuma mau lihat itu. Kalau dia jalan, ya dia dihukum. Kalau enggak, ya udah terserah deh. Negara jadi kita mau jadi apa? Dengan katanya tolak ukur begitu ya, Iya, dari hukum di bagaimana Indonesia orang menurut kecil, Om orang dengan lain. dihukum atau tidaknya Jessica ini bisa membuktikan begitu ya. Nah, batu ujian nih Jessica. Udah sampai pakai scientific evidence nih. Yang Om ciptain tuh, sama Pak Krisna Mukti tuh. Waduh, dia bilang ini anak gila Ed. Seumur-umur gue ketemu nih ribuan kasus semuanya beres tuh. Kan Prof Edi bilang nggak perlu ada apa namanya tuh pengakuan gitu, nggak ada motif, nggak perlu KUHP. Itu aja pasti pada ngotot, perlu ini perlu ono, nggak ada gunanya. Yang penting KUHP-nya begitu, titik. Kan ini harusnya sidang ini ikut KUHP. Nggak bisa kita sembarang-sembarang mau sendiri. Ini kan ada aturan mainnya gitu. Oke. Baik Om. Nah ini saya kembalikan lagi nih ke Sandy. Kita juga sempat ya melakukan wawancara begitu ya sama Jessica. Kita undang ke studio dan di sana mengatakan pada saat peristiwa Mirna meninggal begitu, sempat pada saat Mirna masih pingsan, ada upaya dari Jessica untuk menghubungi Sandy. Benar? Ini yang kapan ya dia hubungin, dia bilang? Dia hubungin aku yang pas kapan? Yang pas? Pada saat Mirna meninggal. Oh ya, Mirna meninggal dia cuman ini, kirimin aku link itu, kopi Vietnam beracun. Dia SMS aku, dia bilang dia cuma kirimin link. Dia bilang pokoknya di situ di linknya dibilang kopi Vietnam beracun gitu. Nah itu sebelum cairan lambung kita tahu isinya apa. Saya bingung ini maksudnya dia apa. Kok dia ngirimin saya link beginian. Maksudnya mau mengarahkan saya itu kalau Mirna tuh diracunin karena kopi yang dibuat sama Olivier. Soalnya dia ngomong ke saya, papa kamu udah su Olivier belum? Dia bilang gitu. Makanya saya bingung kenapa harus su Olivier, emangnya Mirna ada racun? Saya bingung kan, makanya pas saya tahu itu di lambungnya Mirna itu ada racun. Saya kaget, oh berarti ya mungkin Jessica duluan yang tahu kan. Makanya saya bingung. Baik, jadi justru yang dikirimkan ini adalah link begitu ya, seputar terus ice coffee Vietnam ini yang dinilai beracun gitu. Iya, pokoknya dia pengennya, mungkin dia pengen aku tuh mikirnya jadi Mira tuh diracun sama kafe ini gitu loh. Kopi yang dikasih sama Olivier gitu loh. Makanya dia ngomong, lu udah su, bokap udah su belum? Kan aneh dia ngomong kayak gitu loh. Oke, Sen kalau kamu ingat gitu sedekat apa sih Mirna sama Jessica? Mirna pernah cerita sama kamu soal Jessica? Jessica gak cerita. Mirna menurut saya sih gak deket sama Jessica. Cuman kayak teman buat ini doang, kerjain tugas di kuliah sama nongkrong di kafe udah gitu aja. Nggak ampe curhat-curhatan yang kayak Jessica bilang kan, nggak ampe gitu. Makanya saya bingung mamanya sama Jessica tuh ngomongnya nggak sinkron, nggak sama gitu loh. Faktanya beda kan, mamanya bilang deket segala macam kenal mama saya. Loh, mama saya aja baru ngeliat mama Jessica di TV gitu loh. Saya juga baru ngeliat mama Jessica di TV. Saya nggak pernah ketemu orang yang sampai sekarang ke sidang pun mana orang tuanya nggak ada. Papa saya bilang Mirna sampai mati datang terus. Ini kesehatannya udah menurun gitu loh. Saya kasihan sama papa saya. Papanya dia mana? Ngebela anak nggak ada. Mamanya mana? Mamanya saya nggak tahu. Cuma ke TV doang. Nggak pernah ke sidang. Kenapa? Saya bingung gitu loh. Oke, nah ini Om seputar keluarganya Jessica begitu ya. Bener nggak sih kalau keluarga dari Mirna ini seolah begitu mengintimidasi keluarga dari Jessica, seolah jadinya tuh keluarga Jessica nggak bisa mendekat nih sama keluarga Mirna. Bener gitu nggak sih Om? Ya, kalau saya ngomongin keluarga orang ya saya nggak boleh. Tapi saya tahu lah keluarga mereka seperti apa. Saya dapat informasi banyak. Tapi saya nggak boleh ngomong. Saya nggak berhak dan saya itu namanya menjolimin orang. Tapi pernah tidak sih Om menolak begitu ya, menolak ketika ingin didekati oleh keluarga Jessica?
Bagaimana? Pernah tidak sih keluarga Om tuh seolah menolak ketika ingin didekati oleh keluarga Jessica? Masalahnya nggak pernah kontak di orang Kuasa kita. hukum? Keluarga. Keluarga Om Jessica. pernah tidak menolak untuk ketika ingin berusaha didekati oleh keluarga Jessica? Entah itu untuk silaturahmi, ya. Nggak pernah ketemu, nggak pernah nanya, nggak pernah telepon, nggak pernah deket. Jauh terus. Dari awal kejadian sampai sekarang. Berapa bulan tuh, setahun kan? Boro-boro. Emaknya mah pencitraan mulu. Nih saya kasih tahu nih intinya dari persoalan ini. Simple. Jangan dibikin ruwet. Dia berencana membunuh Mirna. Itu yang dokter Theo tuh ngomong sama Anda tuh bener. Ternyata saya udah pikir-pikir 1000%. Yakin itu dia ngomong. Karena waktu itu minumannya belum berubah. Dicolok pakai si sedotan itu yang udah diisi cyanida. Disedot pertama itu yang pekatnya masuk ke Mirna. Makanya mulutnya sampai hitam. Langsung meninggal dia. Waktu Hani coba, semua coba tuh udah cuman yang waktu itu kececer di dalam gelas saja. Jangan salah loh. Intinya begini, sekarang nih pengadilan besar kita ini diuji. Hakim-hakim kita diuji, jaksa kita diuji oleh Jessica. Hebat nggak? Seorang Jessica bisa nguji. Gua bercandain nih, rasain lo gitu. Coba, lo bisa tangkap gua nggak? Dia mah siap mati, orang 2 kali bunuh diri aja berani. 5 kali bunuh diri. Gimana? Oke, Om, jika nih ya, misalnya pada saat persidangan seperti ini, keluarga Jessica berniat baik, ingin mendatangi Om, ingin bersilaturahmi secara baik-baik kepada Om, diterima nggak Om? Apanya? Enggak, dia ngaku aja mendingan. Udah begini mah udah telat. Udah telat. Sudah telat ya Om ya? Iya kan saya pernah kasih dia waktu. Gue bilang, Yudi, suruh tuh keponakan lu ngaku aja waktu dia dialog sama saya. Kan kalah dia, kelepek-lepek itu. Nggak ada jawaban dia. Sepertinya dia nggak tahu tuh omnya. Belakangan baru tahu kali, tapi udah kepala nyemplung. Masuk Pak Oto lagi, ya udah rame. Oke, jadi kalau misalkan keluarga Ya, Jessica jadi juga ingin diuji mendekatkan nih, diri sudah ya. tidak diterima ya? Sekarang Jessica Udah udah nggak terima naik. lah. Soalnya kan dia juga udah ngomong kan di TV, kata dia nggak masih bersalah mulu. Jadi saya pikir ya udah. Emang dia mau ini kali. Saya juga nggak tahu lah. Kan orang-orang psikopat kan emang nggak butuh alasan buat bunuh orang kan. Katanya gitu kan. Oke, kalau Sandy ini menilai kedekatan Mirna dengan Jessica kan tadi hanya cuma sekedar teman ngerjain tugas atau ngopi-ngopi aja begitu ya. Tapi pernah nggak sih Sandy ini ketemu sama Jessica sebelum pada saat di rumah sakit? Ketemu, itu yang pas ulang tahun saya. Yang pas ulang tahun itu saya tahun 2011. Diundang juga? Itu yang undang Mirna, bukan saya. Karena kan emang temannya Mirna kan. Jadi Mirna undang dia. Ya udah. Terus karena teman Mirna ya udah kan, why not, kita ngobrol-ngobrol, kita ngafe habis ulang tahun selesai makan, kita ngobrol, kita itu juga di GI di Cafe 99 kalau nggak salah kan ada fotonya kan. Waktu itu kan dikasih lihat banyak kan fotonya sama dia. Sama mamahnya, sama Yudi itu. Oke San, ini ada agak sedikit pertanyaan begitu ya. Di ulang tahunnya Sandy, ternyata Mirna ajak Jessica. Dengan kata lain gini, kalau saya begitu ya, ketika saya tidak terlalu dekat sama orang ini, saya tidak mungkin dong ajak dia ke ulang tahun adik saya begitu. Kalau Mirna tuh orangnya memang ngundang semua orang kan, mungkin Oke. Jessica lagi liburan ke Jakarta kan, dia setahun sekali katanya gitu kan datang ke Jakarta kan. Maka Mirna ngajak aja, Mirna emang kayak gitu, orangnya suka kumpulin semua teman kalau bisa gitu loh. Dia orang kayak gitu. Supel ya. Supel, sama orangnya siapa supel aja banget. ya. Makanya saking supelnya sampai diginin nama orang gitu loh. Kalau saya orangnya lebih milih-milih teman, saya lebih liatin orang. Kalau dia lebih welcome everybody, siapapun dia mau gitu loh. Oke, bedanya Sandy dan juga Mirna apa aja sih? Mungkin bisa dijelasin Mir? Bedanya mungkin dia lebih tegas ya orangnya. Dia orangnya kayak lebih suka nasihatin saya, dia orangnya lebih belak-belakan juga. Ya sama kayak saya juga sih. Pokoknya intinya Mira tuh lebih sosok ke ibu-ibuan. Dia orangnya lebih bisa nasihatin orang lah intinya gitu loh. Maka dari itu pengennya cepat-cepat punya anak itu ya? Iya, dia pengen banget punya anak, dia pengen banget udah siapin nama segala macam, cewek cowok gitu loh. Saya ngeliat komputer aja saya mau nangis lagi gitu loh, nggak bisa gitu. Kasihan Arif ya juga.